Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karya sabudaya tepang deui salah sadabu channel dina program ngador ngawampo ngabuat untuk sabudaya. Danget ayeuna sadabuhun channel aya di wilayah Indramayu, baris ngador ka Pantai Nyuksuk Galur anu aya di Indramayu. Supados langkung jelas teraces tuturkeun mae perjalanan sadabuhun mengunjungi tempat wisata-wisata nu aya di Indramayu. Ayo, baraya sabudaya. Budaya kita akan menyampai mari ikuti kita naik perjalanan. Berem katojo bulan nunya angan pawenangan silayung nu katelah geboinan ngeplokeun talaga rongkang. Silayung dan nyangan berbalebat belah wetan nyangan alam dunia nyangan rasa ngahudang raga. Kidung silayung
warung makan tetap harus ada kebersihan ini supaya wisata kita ini tetap bersih dan aman. Karena alhamdulillah ini ada bantuan dari CSR ya, dari Pertamina. Jadi Pertamina ini selalu menghimbau ini di Patirta Ayu ini. Cuma ada satu yang belum dilaksanakan pembangunannya, Usuci ya, itu musola. Karena setiap warga atau berkunjung, cuma ini musola belum ada. Tapi insya Allah mungkin ke depan bisa terbentuk musola, insya Allah. Karena kemarin kita udah bicara sama Pejatren, ya Pak Juarin, ya, jadi minta Pejatren udah pindah Pak Juarin. Jadi saya minta masalah musola yang diajukan itu pipa. Jadi musola misalnya tidak duduk di tanah, tapi ada nanti tiang-tiang itu ya di atas tanah ya, jadi tidak kotor. Itu minta saya seperti itu. Iya. Jadi insya Allah mungkin ya Pertamina ini memikirkan masalah musola supaya wisata kita ini lebih maju. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Radini Jasmat. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Pak Sukmayadi. Pak Sukmayadi ini adalah ketua ya Pak ya, ketua Pok Darwis Jawa Barat ya. Jadi nanti akan berbincang-bincang bagaimana manajemen pariwisata yang ada di Stone Garden Stone. Lalu bagaimana apa itu sadar wisata dan materi-materi yang sudah disiapkan ya Pak ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Kepala Desa dan sahabat-sahabat semua, mungkin saya mau perkenalkan diri. Nama saya lebih lengkap dengan Pak Yadi. Mungkin kalau bapak-bapak main ke Bandung jangan lupa, mungkin bapak-bapak tahu daerah Padalarang Pak. Dari Padalarang kita naik ambil jurusan Cianjur, puncak bapak bisa nemui ada beberapa gunung batu di sana Pak. Gunung batu di sana ada, masyarakatnya itu hampir semuanya itu para penambang batu kapur. Nah, di sana bapak bisa temui ada beberapa destinasi wisata. Kebetulan di sana ada Gempi Pak, Gempi yang pengelola dari situ Ciburuy. Salah satu Ciburuy itu yang memang legendaris ya, ada lagunya juga dia hadir. Di belakang kita juga ada tamu lagi, itu dari Gunung Halimun, wisata alam dan religi yang bisa diolah. Nah, demikian Pak, sebelumnya itu sebagai pembukaan dari saya di sini. Nah, kita langsung ini kita hanya ini aja Pak ya, kita sharing aja, kita sambil bercerita, kita tanya jawab biar suasana itu menjadi suasana yang menjadi hidup Pak. Karena saya yakin bapak-bapak itu lebih hebat, karena bapak-bapak dipilih adalah orang-orang terbaik. Nah, saya mengambil tema Pak tentang kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Apa sih kira-kira Pok Darwis? 1 2014 Pak, dari Kemenpar itu ada satu proses 4 Pak. Ada Pok Darwis, yang pertama mungkin kita kenal dengan industri pariwisata. Industri pariwisata yang mungkin yang dikelola langsung oleh pihak swasta. Ada yang kedua kita kenal dengan Gempi, Gerakan Muda. Ini yang bertugas dia memberikan promosi tentang wisata yang ada di daerah. Jadi Gempi itu tidak memiliki wisata tapi mempromosikan, itu adalah anak-anak muda. Saya yakin teman-teman di sini juga pemuda Karang Taruna bisa menjadi Gempi untuk sebagai media promosi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah Pok Darwis. Nah, kelompok sadar wisata yaitu suatu kelompok wisata kita mencoba menyadarkan masyarakat untuk sadar dengan wisata. Nah, ini memang ada salah satu
amanat dari Menteri Pariwisata, karena ada konsep Pak, wisata sebagus apapun, seindah apapun, walaupun tidak mesejahterakan masyarakatnya, itu belum tentu wisata yang berhasil. Tapi walaupun wisata sederhana mungkin, tapi minimal bisa mesejahterakan anggota dan masyarakatnya, itu ada wisata yang sangat berhasil. Kita punya patokan di situ, karena landasan wisata sekarang itu perlu dari masyarakat. Nah, kelompok sadar wisata itu kita mencoba menyadarkan masyarakat. Kenapa? Kalau kita lihat potensi di sini Pak sudah lengkap, alam yang menyediakan, sekarang tinggal kita mengolahnya. Alam sudah menyediakan semua dengan keindahannya, tinggal kita mengolahnya. Apapun bisa kita kelola. Nah, kembali lagi, kelompok sadar adalah satu kelompok masyarakat Pak yang terdiri pemuda masyarakat, pemuda karang taruna, dan unsur-unsur itu dia bergabung menciptakan suatu kelompok yang artinya kita menyadarkan masyarakat itu untuk membentuk suatu lembaga. Nah, kalau di Jawa Barat Pak kita kenal dengan Kompepar, kelompok penggerak pariwisata. Nah, kalau di tingkat nasional ada kelompok sadar wisata. Nah, itu arti dari itu. Jadi kita singkat aja, Pokdarwis. Jadi Pokdarwis itu satu destinasi memang yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Salah satu pengalaman Pak, kalau kita bicara dengan Stone Garden, saya kebetulan pengelola Stone Garden, itu dulunya adalah masyarakat itu hampir 90% itu para penambang batu kapur. Nah, hampir 90%. Sejak zaman kolonial Belanda, itu masyarakat itu sudah menjadi penambang batu. Mungkin kalau bapak-bapak jalan-jalan ke Cianjur melalui Padalarang, sepanjang jalan itu banyak Pak liok-liok apa yang ngebakar batu kapur. Nah, saya dulu membayangkan Pak, kita membayangkan kira-kira kalau batu selalu diambil, apakah bisa tumbuh lagi? Akan kembali, yang mengakibatkan lingkungan akan hancur. Nah, kecuali kalau kita menanam sesuatu, kita nanam tanaman itu kan kalau kita panen Pak itu akan bisa ulang lagi. Tapi kalau batu tidak Pak. Makin lama lingkungan di kawasan Kecamatan Cipatat pada saat itu hancur oleh para penambang. Tapi kalau kita ambil dari sisi sejarah bahwa kawasan Kecamatan Cipatat di Bandung Barat dulunya adalah bekas lautan. Sekitar 20 sampai 30 juta tahun Ibu. Itu kawasan Stone Garden Pak bekas laut. Nah, kenapa kok dulunya laut itu bisa terangkat? Nah, itu sekitar 20 sampai 30 juta tahun. Mungkin akibat dari proses geologi. Nah, kemungkinan juga di sini bisa kalau bapak-bapak mungkin jalan-jalan, kalau di sana ada penambang batu kapur, kita udah bisa menduga ini dulunya bekas terendam. Nah, salah satu itu kawasan Kecamatan Cipatat termasuk Stone Garden itu dulunya bekas laut. Nah, karena batuannya itu sifatnya batu gamping itu yang cepat larut Pak. Jadi banyak dimanfaatkan oleh industri. Banyak dari hasil-hasil batu gamping itu bisa dimanfaatkan oleh industri. Nah, pada saat kerusakan, kita dikenal dengan kawasan Kars, yaitu kawasan Geopark. Nah, salah satu gunung yang masih utuh pada saat itu adalah Stone Garden Pak. Kalau kita ambil dari bahasa Sundanya itu adalah pasir pawon. Pasir itu adalah bukit Pak ya, kalau pawon itu dapur. Kenapa Stone Garden itu bahasa Sundanya itu pasir pawon? Karena pasir pawon itu adalah tempat Pak, kalau mau cerita legenda dari Sangkuriang, itu adalah dapurnya Dayang Sumbi. Nah, itu cerita legenda Pak. Jadi kita membayangkan tuh Sangkuriang itu apakah ada di mana sih? Apakah ada di Cipatat? Kita juga nggak jelas. Tapi di dalam kawasan Stone Garden itu banyak cerita-cerita tentang legenda Sangkuriang. Ini ada unsur sejarahnya juga. Jadi kalau legenda itu cerita rakyat yang disampaikan secara turun-menurun. Nah, itu. Saya tahun 2014 saya melihat situasi kawasan Stone Garden itu gersang. Karena Pak, masyarakatnya itu para penambang Pak, tapi tidak disadari di sana banyak industri-industri batu kapur, banyak alat-alat berat Pak yang setiap hari produksi, dan batu-batu juga diledakan oleh bom, oleh dinamit, mengakibatkan rusak lingkungan. Masyarakat itu tidak sadar karena Pak kebul, kalau kita tuh debu dari batu itu secara langsung dihisap oleh masyarakat di situ.
Nah, itu gak disadar. Bahkan kalau di Kecamatan Cipatat khususnya kawasan Desa Gunung Masigit Pak, hampir 90% tuh puskesmas laku dengan penyakit ISPA. Nah itu selalu ada. Yang kedua gatal. Kenapa? Sumber-sumber mata air yang ada di kawasan Kars itu habis. Kenapa? Ditutup oleh batu akibat dari peledakan. Nah selanjutnya juga kalau kita berkunjung Bapak mungkin ke kawasan Ciburu ke sana itu atap-atap rumah itu banyak putih Pak. Putih itu akibat dari kebun penambang tadi. Akibatnya kan kalau untuk kesehatan untuk segala macam, nah itu memang sangat rusak. Makanya disitulah 2014 saya dengan rekan-rekan waktu itu berpikir, ini kira-kira mau diapain sih? Nah, yang dulunya batu itu kita bongkar, kita jadikan alat industri. Saya mencoba batu itu tetap utuh, tapi kita poles jadi media. Jadi kita nggak akan merusak batu, tapi gimana batu itu bisa kita perindah dan juga kita bisa menjadi daerah tarik wisata. Sangat sulit Pak. Jadi kita menarik masyarakat itu untuk ke sana itu sulit pada saat itu 2014. Kenapa? Karena memang mereka sudah nyaman menjadi penambang. Ada istilah begini Pak. Kita bikin wisata seperti angkutan kota, seperti bis. Bis itu kan yang dicari hanya penumpang orang. Nah, tapi kalau penambang satu truk itu udah jadi uang. Itu masyarakat di sana berpikirnya ke situ. Makanya kita mencoba, siapa aja lah, mangga. Ini gunung, ini alam yang diciptakan oleh yang kuasa, cobalah kita olah. Nah, waktu itu ada beberapa kelompok, ada pemuda, Karang Taruna kita ajak. Itu hanya satu RW, tokoh masing kita ajak. Nah, sulit sekali untuk membangun rasa sadar masyarakat. Karena apa, di situ ada semacam situs ataupun kelestarian budaya geologi itu yang memang tidak boleh dirusak, karena dalam Setunggadan itu banyak fosil-fosil, sisa-sisa dari peninggalan laut purba itu masih ada. Nah, sulit waktu itu kita mengajak masyarakat. Ya artinya maaf aja, siapa yang bisa membangun wisata pada saat itu adalah maaf aja orang-orang gila Pak. Karena kita disebut orang gila kok. Pak Yadi itu gila, bisa ke gunung, bisa diapain. Memang kenapa kita gila? Kenapa? Siapa sih yang mau datang di atas gunung? Siapa sih yang beli di atas? Memang di sana banyak monyet Pak, pasti monyet. Tapi karena semangat teman-teman di sana ada 3 orang. Ayolah, kalau istilah bahasa Indonesia itu masa bodoh lah. Mau laku, nggak laku, yang penting kita bangun. Tapi tujuan kita melestarikan alam, jangan sampai alam itu rusak. Tujuan kita itu. Jadi awalnya kita ngebuka lahan. Karena wilayah Setunggadan yang luasnya 31 hektar pada saat itu, yang terdiri dari batuan, itu dipakai bercocok tanam oleh masyarakat sekitar. Padahal Pak, lokasi itu adalah lokasi milik para penambang, pengusaha tambang. Nah, satu keuntungan batu-batu di sana itu tidak bisa diolah untuk penambang, dikarenakan kadar airnya itu sangat tinggi. Jadi kalau diolah menjadi industri batu itu tidak cocok Pak. Nah, satu keuntungan, ada satu bukit, satu gunung memang yang para pengusaha tambang itu tidak diliriknya, itulah kawasan Setunggadan. Tapi di sana Pak masih banyak peninggalan fosil-fosil bekas peninggalan itu masih utuh. Makanya kita sama teman-teman nih Karang Taruna kita buka. Artinya, karena Pak, pengunjung yang datang pada saat itu adalah para mahasiswa dari geologi. Dia datang ke situ mempelajari tentang ilmu batuan, tentang ilmu. Nah, ini teman-teman semuanya mencoba. Udah Pak, kalau gitu kita bikin jalan aja. Yang penting si mahasiswa peneliti itu bisa jalan ke sana, bisa meneliti batu. Pada saat itu kita, kenapa? Dia datang, para mahasiswa datang, penelitian itu lahan-lahan masyarakat itu diinjak. Yang tanam jagung diinjak, jadi kesal, masyarakat itu kesal. Nah, karena kesal itulah, inilah ada satu peluang kira-kira kita rubah. Di sana Setunggadan itu memang ada para petani penggarap, tapi dari hasil pertaniannya Pak itu tidak bisa dijual, hanya untuk konsumsi sendiri. Jawa Barat gitu, jadi ada jejaringnya gitu ya Pak ya, semakin terkenal dan juga melibatkan berbagai macam pihak dan bisa itu tadi menciptakan destinasi wisata yang terkenal di Indramayu gitu ya. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Apabila ada salah kata
kata dan perbuatan selama saya menjalankan acara. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bagian fotografer siap. 1, 2, 3. 1, 2. Bapak-bapak. Yang Taruna. Ketua. Ada masker? Bentar. Orang Taruna ikut sambutan. Yo. Muda ya. Sebelahnya dari belakang lagi gitu. Berimbang. Taruna semua nih. Ampun. Kenapa apa gitu? 3. 1. Tunggu mandi setepe. Majalah Bobo. Ya, sudah. Apa? Masalah sih, dari awal di kaku. Nganter, ngawal nganter.